Kediaman utama Artadov kini sedang dihebohkan dengan berbagai macam barang-barang lucu khusus untuk bayi. Lebih tepatnya, pria parubaya yang menjadi kepala keluarga Artadov itu duduk di sofa dengan gagah dan menatap barang-barang tersebut satu per satu. Sudah dicek kembali atau belum? Josh, sang asisten kepercayaan, menoleh ke arah tuannya. Sudah saya pastikan semua benar-benar lengkap tanpa ada kurang sedikit pun, jawab Helik. Membayangkan sebentar lagi ia akan menjadi kakek dari 2 cucu membuatnya senang bukan main. Setidaknya, mendengar berita tersebut, Helik merasa masih ada harapan untuk masa depan yang akan datang. Meski dia tahu akan sulit mendapatkan maaf dari putranya. Beruntungnya James bisa mendapatkan wanita seperti Andrea. Setidaknya, Andrea bukanlah orang yang akan dengan mudah terhasut ucapan suaminya. Sehingga, Helik bisa merasakan kebahagiaan ini. Josh tahu betul bagaimana Tuan Helik bisa merasakan kebahagiaan seperti ini setelah sekian lama. Biar asisten kepercayaan Tuan Besar Artadov ini memberitahukan betapa hebohnya Tuan Helik dalam menanti kehadiran 2 cucunya. Saat itu, Tuan Helik sedang menelpon Tuan Alvaro. Tidak disangka, setelah mendengar dari Tuan Alvaro bahwa beliau sudah membelikannya beberapa kebutuhan untuk ibu dan bayi, Tuan Helik jadi panas sendiri. Aku akan jadi kakek kesayangan mereka setelah lahir, ujar Tuan Alvaro, terdengar seperti memanas-manasi Tuan Helik. Karena tidak terima, saat itu Tuan Helik harusnya datang ke acara rapat penting, namun harus ditunda secara sengaja karena keinginan Tuan Helik membelikan barang-barang untuk calon cucu mereka. Josh ingat benar saat itu Tuan Helik dilema memilihkan warna dan memilih untuk mengambil semua yang ada di toko. Meski Josh tahu tuannya itu konglomerat, tetap saja dia menasihati tuannya agar tidak berlebihan. Apalagi, nyonya muda mungkin akan merasa tidak enak kalau tuannya membeli begitu banyak barang dengan warna dan merek berbeda. Ini sama saja seperti tuannya ingin membeli semua toko yang menjual keperluan ibu dan bayi. Josh berpikir, mungkin suatu saat ketika cucu-cucunya sudah lahir, Tuan Helik akan lebih berlebihan. Memang wajar, apalagi setelah sekian lama akhirnya pria tua itu berhasil mendapatkan kebahagiaan dan kesenangannya dalam hidup setelah Nyonya Besar meninggal dunia dan dia terpaksa menikahi Nyonya Kalia dalam rangka tanggung jawab. Menurutmu, apa kedua cucuku akan kembar identik atau tidak? Tanya Helik. Saya tidak tahu, Tuan, jawab Josh. Tidak seru, ujar Helik. Josh hanya bisa menatapnya dengan sendu. Kemudian, ia merapikan barang-barang yang sudah dibeli sampai menghabiskan ratusan juta. Aku harus memberitahu Alvaro kalau sepertinya akulah yang akan menjadi kakek kesayangan mereka, kata Helik. Iya, itu benar, Anda adalah kakek kesayangan calon penerus Artadov. Josh mengiyakannya dengan cepat supaya Tuan Besar ini bisa lebih tenang karena tidak mau kalah. Obrolan mereka terhenti ketika suara nyaring wanita parubaya memanggil namanya dengan mesra. Helik sayang. Seru Kalia. Saya permisi, Tuan, ujar Josh yang ingin segeranya ketika dihadapkan dengan hubungan pernikahan canggung ini. Mata wanita itu seketika membulat tatkala melihat banyaknya barang-barang lucu yang tentu saja diketahui sebagai barang untuk ibu dan anak. Hanya saja, Kalia tidak akan menyangka kalau sebanyak ini sampai ruang tengah hampir tertutup. Suamiku ini membeli banyak sekali barang, tapi tidak pernah mengajakku untuk membelinya, kata Kalia. Untuk apa? Balas Helik. Kalia terkekeh canggung. Tentu saja sebagai seorang nenek untuk calon cucu kita, aku harus menyiapkan yang terbaik juga, bukan? Ujarnya. Helik melengos sebal. Sepertinya hal itu tidak diperlukan. Justru aku harus waspada ketika kamu memutuskan untuk mendekati calon cucuku dan menantuku, suaranya terdengar dingin dan tidak bersahabat. Kalia hanya bisa menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh Helik. Dia harus memaksakan senyumnya di depan banyak pelayan yang mungkin akan merendahkannya setelah melihat kejadian ini.
Suamiku ini, hahaha, kamu kira aku akan mencelakai calon cucuku dan menantuku? Tentu saja aku akan menyayangi mereka, meski aku tahu sepertinya kehidupan yang dijalani mereka cukup sulit, kata Kalia. Siapapun yang dengar pasti tahu tawa sumbang itu seakan tidak rela dikeluarkan. Berhentilah bertingkah, lebih baik urus saja putramu itu. Setiap hari dia hanya bisa membawakan masalah untukku, setidaknya jika tidak berguna, lebih baik dia tidak menyusahkan, ujar Helik. Kalia menatap pria itu tajam. Sayang, apa yang baru saja kamu katakan, kamu menyakiti hatiku. Tukasnya. Sepertinya emosinya tidak bisa dibendung jika menyangkut putranya. Dia putramu juga. Tambah Kalia. Tuan Helik berdeci pelan. Tidakkah kamu menganggap James juga putramu? Jangan memancing amarahku, Kalia, karena aku tahu apa yang sebenarnya terjadi dan kamu sembunyikan selama ini, katanya. Wajah Kalia terlihat merah padam, mendadak emosinya naik ke ubun-ubun. Meski sekarang hal yang dia takutkan mendadak membuat kepalanya pening. Kalia datang bukan untuk mengajak Helik berdebat. Tapi sekarang sepertinya dia yang terjebak dengan situasi ini. Kenapa pria parubaya ini tidak pernah memandangnya sebagai seorang wanita yang siap menggantikan mendiang istrinya? Apa kamu sangat membenci kehadiranku di sini? Suara Kalia berubah rilih. Namun, Tuan Helik seakan menuli dan memilih untuk mengabaikan keberadaan Kalia dengan bangkit dari tempatnya, membuat Kalia semakin emosi dan mengepalkan tangannya kuat. Helik. Kalia berusaha memanggil Helik, namun menoleh saja pria itu enggan. Helik, kita harus bicara. Seru Kalia. Kalia hanya bisa terdiam setelah dicampakkan begitu saja. Sementara Josh segera mengikuti kemana arah tuannya pergi, meninggalkan tempat semula. Saya permisi, Nyonya, ujar Josh. Kalia memejamkan matanya, kemudian hendak melemparkan benda sekitarnya, namun kepala pelayan segera menahannya dengan raut wajah panik. Tunggu dulu, Nyonya. Pekik kepala pelayan. Tolong jangan lempar ke arah barang-barang yang baru dibeli Tuan, karena beliau akan sangat marah besar, tambahnya. Diam. Kalia menatap sebal ke arah kepala pelayan tersebut. Wanita tua baya itu hanya menunduk. Setelahnya, Kalia menghentakkan kakinya dan keluar lagi dari kediaman itu. Berada di kediaman utama Artadov terasa seperti neraka baginya. Sial. Sepertinya bayangan N tidak akan pernah menyingkir dari hati Helik, gumam Kalia. Mulai saat ini, Kalia tidak akan diam saja. Mungkin langkahnya untuk mengambil hati Helik harus terhenti karena pria itu terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Kalia. Sekeras apapun wanita itu berusaha, yang dia dapatkan hanya sia-sia, atau tidak ada hasil sama sekali. Kalia masuk ke dalam mobil dan mengambil sebatang rokok dalam laci kecil yang terletak di belakang kursi kemudinya. Wanita itu merebahkan tubuhnya dan kini sedang berpikir keras. Entahlah, aku mungkin harus menyingkirkan mereka satu persatu, katanya. Kalia tidak mau dengan cara keji lagi, tapi sepertinya melakukan hal ini untuk yang kedua kali akan lebih bagus lagi. Anda tidak mau memikirkan data-data perusahaan yang menggunung untuk diperiksa. Semenjak peluncuran aplikasi yang baru, pekerjaan saya sepertinya membeludak. Bahkan Kelvin tidak bisa membantunya, keluh Rico yang baru saja sampai, namun menceritakan kemalangan yang menimpanya ketika menjabat sebagai CEO di JRK Company. Kelvin hanya bisa menatapnya dengan sedih. Tuannya ini memang pekerja keras, jadi bawahannya juga ikut kena getah, sama-sama kerja lembur sampai mampus. Meski Kelvin akui James sangat loyal dan bahkan tidak segan menyiapkan beberapa dokter pribadi untuk mereka, meski dengan bantuan Dr. Charles. Dari laporan yang kamu berikan kemarin, saya melihat ada penurunan dalam grafik yang seharusnya bertumbuh, apa masalah itu sudah kamu atasi? Suara tegas James membuat Rico menelan ludahnya gugup. Tentu saja sudah,
saya benar-benar merevisi dan mengevaluasi ulang hal tersebut. Saya memang bisa diandalkan, ujar Rico, membanggakan diri sendiri. James berdehem pelan sembari menopang dagunya. Lalu bagaimana dengan masalah Riley? Sepertinya kamu lupa bahwa kamu belum berhasil menemukan keberadaan wanita itu, katanya. Kalau hal itu beda lagi, Tuan. Karena CCTV terakhir hanya di jalan raya depan dan lokasinya cukup dekat dengan kediaman utama Celestine. Jadi, jujur saja saya kesulitan untuk menemukan jejaknya, jawab Rico. Ini pertama kalinya kinerjamu kurang bagus, celetuk Kelvin. Tentu saja, hal itu membuat Rico melayangkan tatapan tajamnya. Bicara sekali lagi, mulutmu tidak akan selamat, ancamnya. Kelvin menutup mulutnya seraya menelan ludah gugup. James menghela napas. Aku takut dia merencanakan hal besar sehingga berani kabur seperti ini. Seharusnya dari awal aku memang sudah memasang mata-mata untuk memantaunya, katanya. Bahkan persidangan suaminya sebentar lagi akan dilaksanakan, tapi dia menghilang, sahut Kelvin. Keluarga Hilton benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa dia melepaskan tanggung jawab begitu saja setelah merasa mainan mereka sudah tidak berguna lagi, timpal Rico yang ingat dengan jelas bahwa saat itu Hilton mengatakan kepada yang berwenang bahwa mereka tidak berkaitan satu sama lain. Masalah Riley ini memang harus dipikirkan baik-baik, karena kita tidak boleh lengah sedikit pun, ujar James. James terdiam setelahnya, guratan lelah jelas tampak di wajahnya. Tidak sedetik pun dia melupakan keamanan istrinya. Aku tidak tenang, dan ingin segera melaksanakan pernikahan dengan megah, menunggu kedua anak kami lahir. Tapi tikus-tikus sialan itu selalu menghalanginya, James mendengus setelahnya. Kelvin dan Rico saling pandang. Kisah hidup tuannya memang sudah seperti drama anak konglomerat pada umumnya. Beruntung Tuan James bertemu dengan Nyonya Andrea, karena wanita itu berhasil mengubah kehidupan tuannya. Andrea sepertinya menganggap diriku menyebalkan. Apa aku memang seperti itu ya? Pikir James. Kelvin sudah tidak heran lagi melihat tuannya seperti orang bodoh jika bersangkutan dengan cinta. Apakah hal itu harus dirayakan? Tentu saja dia dan Kelvin pernah merayakan perubahan sikap tuannya yang semula menyeramkan menjadi pria yang buta akan cinta. Pasti karena kemarin Nyonya memarahi Anda. Tebak Rico. Dia tidak marah, hanya saja Andrea biasanya tidak mengatakan sesuatu yang buruk kepadaku. Wanita Indid susah dimengerti, jawab James. Rico menggeleng pelan. Kenapa Anda bingung? Bukankah sudah jelas penyebabnya karena Nyonya memang sedang banyak pikiran, lalu tingkah laku Anda memang terkadang berlebihan, katanya. Menurutmu begitu? Tatapan tajam dan suara yang menyiratkan nada menyindir itu membuat Rico bergidik ngeri. Sebenarnya saya juga tidak tahu, Tuan. Tapi alangkah baiknya Anda bicara dengan Nyonya. Mungkin saat ini Nyonya sedang berpikir tentang proses melahirkan. Karena saya dengar, proses tersebut menyangkut nyawa, lanjut Rico. Ya, antara hidup dan mati, tambah Rico. Rico tidak tahu saja setelah mendengar hal itu, raut wajah tuannya tidak baik-baik saja. Kelvin melirik Rico dan menghela napas, pria yang satu itu memang suka sekali membuat masalah menjadi runyam. Tuan, Anda jangan khawatir. Karena itu memang sudah biasa dilalui oleh para ibu hamil jika ingin mengeluarkan anaknya. Setidaknya ada sedikit kasus buruk yang dikatakan oleh Rico, karena selebihnya para ibu di luar sana berhasil melaluinya dengan selamat. Kelvin berusaha memberikan pencerahan, karena jujur saja raut wajah yang penuh kekhawatiran itu tidak kunjung surut. Ah, apa yang dikatakan Kelvin memang benar, Tuan, ujar Rico. Rico merutuki dirinya sendiri setelah sadar dengan apa yang baru saja dia katakan. Sepertinya setelah ini dia harus menulis surat wasiat untuk keluarganya, meski Rico merasa keluarganya hanya adiknya saja. Sepertinya kedua pria itu tidak tahu kalau dampak dari ucapan mereka membuat James tidak tenang.
Pria itu melupakan proses tersulit yang dialami para ibu hamil. Andrea yang baru saja keluar dari kamar mandi mengawasi pergerakan James yang baru saja duduk di pinggir ranjang, lalu bangkit lagi. Setelah itu duduk lagi, dan bangkit lagi. Seperti itu terus sampai Andrea lupa sudah hitungan keberapa James melakukan tindakan tidak berguna itu. Sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan sekarang, James? Tanya Andrea. Pria itu menoleh dan kini mendekat ke arah sang istri dengan wajah khawatir. Dia memapa Andrea seolah-olah Andrea ini tidak sanggup berjalan dari arah kamar mandi menuju ranjang. Kamu hari ini sangat aneh, berhentilah membuatku berpikir kamu akan mati karena sikapmu yang aneh begini. Tukas Andrea jengah. Ah, sayang. Tidak bisakah kamu berkata dengan baik, bagaimana dengan kedua anak kita? Jika mereka mendengarnya, mereka pasti akan sedih. Bukankah kamu sendiri yang mengatakan padaku kalau pendidikan prenatal itu penting, balas James. Andrea menarik kedua sudut bibirnya secara terpaksa. Sekarang dia merasa serba salah, semakin naik emosi dalam dirinya ketika kalah debat. Tidak tahu saja kalau akhir-akhir ini Andrea memang lebih sensitif. Bahkan semut yang menggigit kulitnya saja membuat Andrea kesal. Tiba-tiba saja James memeluknya dari samping. Entah kapan pria itu duduk di sampingnya, yang jelas kali ini Andrea harus bisa tenang, menahan segala omelan yang siap keluar karena sikap aneh James. Aku hanya sedikit khawatir. Tidak apa-apa, sayang, kamu pasti bisa melalui, ujar James. Kali ini Andrea merasa paham dengan ucapan James. Sepertinya dia juga merasakan kekhawatiran yang sama. Jujur saja, Andrea sedang dalam masa cemas sebelum melahirkan. Tidak menunggu waktu lama, dia akan segera bertemu bayi-bayi lucu yang akan menemani setiap malam di sepanjang sisa hidupnya. Aku merasa heran kenapa akhir-akhir ini kamu lebih sensitif. Lalu Rico mengingatkanku kalau sebentar lagi dua anak kita akan lahir. Aku lupa kalau kamu pasti mengkhawatirkannya, kata James. Andrea menghela napas, meski ia akui hatinya berubah melankolis. Karena apa yang diucapkan oleh James itu benar. Selain karena dia menginginkan Riley kembali dan memberikan kabar baik, dia juga memikirkan kebohongan James yang sampai sekarang belum kunjung dikatakan kepada Andrea. Dia sudah berbicara pada Rico, namun pria itu seakan punya ikatan kontrak yang kuat, sehingga tidak akan mudah memberitahu Andrea kebenaran di balik uang yang selama ini diterima di kediaman ini. Apa hanya ini saja yang ingin kamu katakan? Tanya Andrea. Tentu, aku bodoh karena selama ini tidak menyadari bahwa istriku dalam kekhawatiran tentang melahirkan anak-anak kita, jawab James. Ya, itu memang salah satunya. Sebentar lagi mereka akan lahir, terkadang aku merasa sedikit tertekan karena kekhawatiranku sendiri. Pikiran buruk tentang kegagalan yang mungkin saja terjadi, juga aku berpikir apa aku bisa menemani mereka sampai mereka dewasa. Ujar Andrea. James menggeleng dengan cepat. Tolong jangan berkata seperti itu, kamu adalah istriku, dan istriku ini selalu berpikir positif. Tolong jangan tinggalkan aku, karena aku tidak punya alasan untuk bertahan jika kamu meninggalkanku. Suara James terdengar gemetar, namun dia seakan bersembunyi di balik ceruk leher sang istri. Tidak membiarkan Andrea tahu kalau sekarang James sedang lemah karena Andrea. Berjanjilah untuk selalu bersamaku, pinta James. Andrea hanya diam, namun James merasakan anggukan kecil dari istrinya. Pria itu menyunggingkan senyum di sela kesedihannya karena berpikir negatif bersama. Sebenarnya aku tidak mau begitu memikirkannya, meski aku akui tidak akan bisa lepas dari hal yang aku khawatirkan, ujar Andrea. Kamu tenang saja, mana mungkin aku meninggalkan suamiku yang sudah susah payah aku bujuk ini. Ujar Andrea seraya terkekeh kecil. Akhirnya kamu tersenyum lagi, kata James. James dengan berani menatap wajah istrinya yang entah mengapa semakin cantik saja. Mereka saling menatap satu sama lain,
hingga Andrea sampai tidak menyadari kalau saat ini bibir James bergerak pelan menikmati camilannya, membuat Andrea mau tidak mau membalas perlakuan suaminya yang nakal ini. Meski sebenarnya saat ini Andrea begitu menantikan kejujuran James tentang sesuatu yang sebenarnya dia kerjakan selama ini, selain dari mengurus perusahaan Artadov. "Kamu belum tidur?" tanya Tony. Riley menoleh ketika mendapati pria itu mendekat ke arahnya. Meski usianya terbilang sudah masuk kepala 4 di akhir, sepertinya tampang Tuan Tony tidak berubah. "Saya tidak bisa tidur," jawab Riley. "Memikirkan sidang suamimu?" tanya Tony. Riley hanya menganggukkan kepalanya lemah. "Lebih baik sekarang kamu istirahat, masalah keluarga Hilton yang tidak lagi membantumu tidak usah kamu pikirkan. Karena saya yang akan mengutus orang untuk menanganinya," ujar Tony. Pria yang mengenakan kemeja hitam yang kancing bajunya terbuka 2 buah dan celana kain berwarna abu dengan kacamata yang bertengger di hidungnya, melirik arah kamar Riley. "Beristirahatlah, karena saya tidak ingin orang yang sudah berikrar untuk membalas dendam dan membantu Nyonya Kalia, mati sia-sia begitu saja," kata Tony. Riley hanya tersenyum kecut, ucapan Tony terdengar cukup kejam. "Baik, saya pasti akan berusaha bertahan hidup dan membiarkan orang yang selama ini menindas saya merasakan beribu kali perasaan sakit, lebih dari apa yang saya rasakan," balas Riley dingin. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.